Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan saya dalam Kepo Ilmu. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi redoks. Bagaimana reaksi redoks itu terjadi? Contoh-contohnya akan kita bahas tuntas dalam video ini. Sebelum kita membahas tuntas mengenai reaksi redoks ini, perkenalkan, nama saya Ita, kalian bisa memanggil saya Kak Ita. Saya adalah pengajar fisika dan kimia, dan dalam pembelajaran video ini saya berkomitmen untuk membantu adik-adik semua untuk memahami fisika dan kimia jadi lebih mudah dipahami, nggak jadi momok pelajaran di sekolah, dan bisa kita buat enjoy aja. Jika kalian baru di sini, terima kasih telah mampir di channel pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri kalian di kolom komen di bawah ini ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe biar kita tetap semangat untuk membuat video-video yang lebih baik lagi untuk membantu kalian belajar fisika dan kimia. Oke, langsung aja kita bahas mengenai reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Dan apakah reaksi redoks ini terdengar asing ya? Tetapi sebenarnya reaksi redoks ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah reaksi pembakaran, atau juga ada reaksi perkaratan pada besi ya. Nah, awalnya muncul reaksi redoks ini, dipikirnya ini hanya melibatkan oksigen ya, karena dalam reaksi-reaksi tersebut ada pelepasan dan ada menerima oksigen. Tetapi setelah ilmu itu berkembang, ternyata ada lebih dalam lagi reaksi redoks ini kita bahas, karena tidak semuanya melibatkan oksigen. Ada juga reaksi redoks yang tidak melibatkan oksigen. Nah, bagaimanakah si reaksi redoks itu terjadi ya? Kalian bisa lihat di sini ada dua atom, yaitu atom A dan atom B. Nah, atom A ini mempunyai suatu elektron, dan elektron tersebut diberikan ke atom B. Nah, perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain ini yang disebut sebagai reaksi redoks ya. Nah, reaksi redoks itu sebenarnya adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi, di mana reduksi itu menerima elektron, berarti si atom B, sedangkan oksidasi itu adalah memberikan elektron, yaitu si atom A ya. Nah, ada juga istilah yang common atau digunakan, yaitu istilah oksidator dan reduktor. Nah, ini yang dimaksud oksidator itu adalah yang mengalami reduksi, sedangkan yang disebut reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Kalau berdasarkan dua atom di sini, berarti karena A mengalami oksidasi, maka si atom A disebut sebagai reduktor, dan sedangkan atom B karena dia mengalami reduksi, maka si atom B disebut sebagai oksidator ya. Tetapi cara terbaru yang paling mudah untuk menyelesaikan reaksi redoks itu bukan serah terima elektron, tetapi adalah penentuan bilangan oksidasi, karena reaksi reduksi sama oksidasi juga bisa ditentukan dengan perubahan bilangan oksidasi ya. Seperti yang kalian lihat pada anak panah ini ya, ada perubahan bilangan oksidasi, misalnya jadi plus 3, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, min 3. Nah, bilangan penambahan elektron ini akan mengubah bilangan oksidasinya ya, dari misalnya plus 3 kalau tambah 1 elektron ya jadi plus 2 dan seterusnya. Nah, ini berarti reaksi redoks sendiri adalah reaksi perubahan bilangan oksidasi. Maka kita juga bisa mendefinisikan dari reaksi oksidasi dan reduksi itu adalah reaksi untuk reduksi adalah penurunan bilok, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan biloks.
Lanjut untuk memperjelas ada contoh reaksi redoks berikut ya. Ada magnesium ya ditambah dengan CuO ya menjadi magnesium oksida ditambah dengan tembaga atau Cu. Nah, untuk membahas mengenai mana reaksi reduksinya, mana reaksi oksidasinya, menentukan oksidatornya, menentukan reduktornya, dan juga mengetahui hasil dari reaksi redoks ini akan kita bahas satu persatu step by step. Oke, step pertama adalah menentukan bilangan oksidasinya. Nah, kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom atau reaksi yang di sini ya. Di sini magnesium seperti kita tahu dia sedang dalam keadaan bebas, maka mempunyai bilangan oksidasi 0. Sedangkan di sini CuO ya, bilangan oksidasi O itu kalau bersenyawa adalah -2 karena CuO adalah senyawa netral, maka si Cu juga harus +2 agar +2 sama -2 dia 0 ya penjumlahannya. Bagaimana dengan MgO ya? MgO sama O-nya adalah oksigen, mempunyai bilangan oksidasi -2, dan Mg agar menjadi senyawa netral maka Mg-nya mempunyai bilangan oksidasi +2. Cu di sini benar sekali dalam keadaan bebas maka dia bilangan oksidasinya 0. Nah, setelah kita bisa menentukan bilangan oksidasinya, maka kita nanti tahu mana oksidasi dan reduksi. Lanjut ke step berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu menentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Oke. Magnesium dari bilangan oksidasi 0 menjadi bilangan oksidasi +2. Berarti dia mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Peningkatan bilangan oksidasi, maka dia dikatakan mengalami reaksi oksidasi. Mana lagi yang berubah ya? Si O-nya tetap -2 di kiri maupun kanan, berarti si O tidak mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi. Apalagi yang berubah di sini adalah si Cu ya. Cu-nya dari +2 menjadi 0 berarti mengalami penurunan bilangan oksidasi, dikatakan bahwa si Cu ini mengalami reduksi. Nah, sudah kita temukan mana reaksi oksidasi yaitu peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan mana oksidator dan reduktornya, yaitu di step ketiga. Setelah kita mengetahui reaksi reduksi oksidasinya, maka kita akan menentukan oksidator dan reduktornya. Kuncinya di sini agar kalian salah paham adalah yang disebut oksidator dan reduktor itu hanya pada di ruas kiri atau yang disebut sebagai reaktan ya. Jadi nggak usah lihat yang hasil atau produknya ya, tapi lihat reaktannya. Di situ dapat ditemukan si oksidator dan reduktor. Seperti pada contoh tadi, kita tahu bahwa oksidator adalah yang mengalami reduksi dan reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Maka kita bisa lihat dari persamaan ini, oksidator yang mengalami reduksi maka di sini adalah si CuO adalah sebagai si oksidator. Nah, yang menjadi reduktor siapa? Yang mengalami oksidasi. Ingat-ingat, agak dibalik-balik ya. Tapi jangan sampai salah kebaliknya ya. Jadi yang mengalami reduksi adalah oksidator, yang mengalami oksidasi adalah reduktor. Maka di persamaan ini siapa yang menjadi reduktor adalah Mg atau magnesium. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu menentukan hasil oksidasi dan reduksi ya. Sekali lagi kalau bicara mengenai hasil, maka lihat di persamaannya di ruas kanan atau di bagian produk ya. Untuk mengetahui mana hasil oksidasi dan reduksinya, just follow the path. Jadi lihat lintasan panahnya tadi dari mana ke mana, dan itu adalah hasil oksidasi maupun reduksinya. Di sini kalian lihat anak panah merah itu Mg menjadi MgO, dan anak panah hijau CuO menjadi Cu. Maka mana yang hasil oksidasi?
hasil oksidasinya adalah MgO, yaitu yang panah merah ya. Sedangkan yang hasil reduksinya adalah si Cu yang panahnya hijau karena merupakan hilir atau hasil dari reduksinya tersebut. Nah, untuk memperjelas lagi, ini ada satu soal yang mungkin bisa menjadi penambah pemahaman kalian, yaitu tentukan reaksi oksidasi dan reduksi, oksidator dan reduktor, hasil oksidasi dan reduksi dari persamaan MnO4- ditambah dengan Br- menjadi Mn2+ ditambah dengan Br2. Nah, coba kalian analisis. Yang pertama tadi stepnya apa? Yaitu menentukan bilangan oksidasinya. Oke, kita coba menentukan bilangan oksidasinya. Kalian sudah anggap untuk belajar yang bilangan oksidasi pertemuan yang sebelumnya, ya. Maka Mn di sini mempunyai bilangan oksidasi +7 karena kalau dijumlahkan dengan O4 ya dan mempunyai muatan -1, maka Mn harus mempunyai bilangan oksidasi +7. Br- yaitu ion tunggal ya dengan muatan -1, maka dia mempunyai bilangan oksidasi -1 juga ya. Selanjutnya adalah Mn2+, sama ini yaitu ion tunggal dengan muatan +2, maka bilangan oksidasinya juga +2. Br2 dalam keadaan bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, sudah kita tentukan bilangan oksidasinya. Yang kedua adalah menentukan mana reaksi oksidasi dan mana reaksi reduksinya ya. Reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan yang reduksi penurunan bilangan oksidasi. Maka MnO4- menjadi Mn2+ dari +7 menjadi +2, maka dia dikatakan mengalami reduksi, benar, karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Terus siapakah si oksidasinya? Kalian lihat di sini yang berubah bilangan oksidasinya adalah si Br- dari -1 menjadi 0 berarti meningkat ya. Dari -1 menjadi 0 meningkat bilangan oksidasinya, maka dia dikatakan mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya setelah kita tahu mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasinya, kita menentukan mana oksidator dan reduktor. Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Sekali lagi lihat bagian reaktan, nggak usah di bagian produknya atau ruas kiri. Maka oksidatornya yang mengalami reduksi adalah MnO4- ya. Untuk reduktornya adalah Br- yang mengalami oksidasi. Oke, masih ada satu lagi tugas kita, yaitu menentukan hasil oksidasi dan reduksi. Dalam menentukan hasil oksidasi reduksi, sekali lagi lihat ruas kanan saja ya. Lalu lihat ujung dari anak panah dari masing-masing reaksi reduksi sama oksidasi ya. Hasil reduksi berarti ujung panahnya reduksi, maka itu adalah Mn2+. Sedangkan hasil oksidasi adalah ujung dari panahnya yang hijau di sini yang reaksi oksidasinya, dan itu adalah Br2 atau bromin ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik mengenai reaksi redoks. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika adik-adik ada pertanyaan silahkan untuk menuliskannya di kolom komen ya, insya Allah akan kita jawab. Dan kalau ada request yang ingin kalian bahas juga silahkan kalian tuliskan di kolom request ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Kepo Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.